Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laju yang berkaitan. Ya, ini adalah bagian dari salah satu aplikasi turunan yang nanti akan secara khusus sebenarnya akan dibicarakan. Ya baik, saya akan share screen ya. Oke, baik. Ini tentang laju yang berkaitan ya. Kita mengambil satu contoh misalnya begini. Misalkan di atas permukaan tanah kita menerbangkan balon ya. Jadi kita menerbangkan balon, katakan ada yang menerbangkan balon, tetapi dia dengan kecepatan tetap ya, menuju ke atas. Nah, kecepatannya itu adalah misalnya 8 ya, seperti di misalnya 8 meter ya, 8 meter per detik. Ya. Jadi kemudian ada pengamat dari misalnya dari sini ya. Ya, ini adalah pengamat P. Nah, balon akan terbang terus ya, terbang ya terus menerus. Tentu kita bisa mencari sebenarnya. Nah, kalau misalnya balonnya masih ada di atas tanah, kalau misalnya ini adalah jaraknya 150 meter ya, maka pada ketinggian tertentu, misalnya seperti ini, ya, maka jarak antara pengamat dengan balon yang sudah terbang di posisi tertentu, misalnya begini, itu kan semakin panjang ya. Ya, kalau balonnya terbang terus sampai setinggi ini, maka jarak antara pengamat dengan balon itu akan semakin panjang, ya, lebih panjang sampai ya, dan seterusnya. Ini jadi jarak pengamat dengan balon itu akan semakin panjang. Persoalannya adalah kalau misalnya kita ingin mencari berapa kecepatan ya, atau rate atau laju perubahan jarak pengamat dengan balon yang terbang. Ya, ingat, laju dari perubahan jarak. Ya, jadi yang kita lihat adalah perubahan jarak dari pengamat ke balon. Ya, katakanlah ini S, ya, S yang pertama, S yang kedua, S yang ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana menghitung jarak, perubahan jarak itu, perubahan jarak. Ya, misalnya kita ingin menghitung berapa perubahan jarak saat jarak antara pengamat dengan balon pada saat ketinggiannya misalnya 50 meter. Jadi balonnya sudah 50 meter. Tapi dari permukaan tanah ya. Tapi kan kecepatan balon itu adalah kecepatan tetap ya. Ini balonnya hebat ini. Bisa melawan gravitasi bumi. Jadi ini oke. Kita sudah mengenal ya. Kita sudah mengenal apa artinya turunan pertama. Dalam pertemuan kita sebelumnya, turunan pertama itu sebenarnya merupakan kecepatan ya.
kecepatan. Nah, kalau itu dalam bentuk vektor. Tapi besarnya kecepatan sebenarnya adalah merupakan laju, ya. Laju. Ya. Oke. Bukan pertemuan apa? Ya, pertemuan untuk dan mungkin di atas. Iya. Oke. Nah, misalnya ini adalah tingginya H, ya, tingginya H. Ya, misalnya sampai di sini balonnya 50. Nah, tentu kita punya teorema Pitagoras, ya. Nah, ingat masih punya apa itu persamaan kita dari teorema Pitagoras bahwa apa sisi miring, ya, kalau kita punya ini, ya, kalau ini H, ini S, kemudian ini 150 meter, maka berlaku apa? Ingat, kalau ini, jadi saya perkecil gambarnya, ini berlaku apa? S kuadrat sama dengan 150 kuadrat ditambah H kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, tentu kalau kita turunkan, kita sudah belajar menurunkan secara implisit, ya. Berarti 2S, karena S adalah fungsi terhadap misalnya waktu, ini menjadi ds dt. Sama dengan 150 kuadrat, kita turunkan karena ini bilang konstan, ini sama dengan 0, ya. Ini juga 2H dt. Nah, gitu. Nah, lalu apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Yang kita cari sebenarnya laju perubahan, ya, laju perubahan jarak pengamat, ya, jarak pengamat dengan balon yang terbang. Nah, tentu yang kita cari ini adalah ini ds dt. Ini adalah laju perubahan, ya. S itu jarak pengamat terhadap balon. Nah, ini yang kita cari. Nah, lalu ini di HDT itu apa? Nah, ini laju perubahan tinggi balon, ya, laju perubahan tinggi balon. Nah, ini kan tadi sudah dinyatakan lajunya berapa? 8 meter per detik. Jadi, ini sudah kita dapat 8 meter per detik. Nah, lalu kita dapat ini, ya. Berarti yang kita dapat adalah 2S apa? Nah, ds dt ini sama dengan 2 kali H kali 8. Oke, satuannya kita tidak perlu ikutkan dulu. Oke. Nah, yang kita mau cari adalah ds dt. Nah, sekarang masih ada 2 variabel yang kita tidak ketahui, dan ini ada hubungannya S dengan H. Nah, sekarang bagaimana menentukan hubungannya? Nah, hubungannya kita sudah tahu, ya. Ya, ini S kuadrat sama dengan 150 kuadrat ditambah H kuadrat. Ya, jadi kalau begitu kita tulis kembali S kuadrat sama dengan 150 kuadrat ditambah H kuadrat. Nah, oke, yang kita cari di sini adalah ds dt pada saat H-nya berapa? H-nya ini sudah diketahui, ya. Pertanyaannya tadi berapa kecepatannya? Maaf, berapa perubahan jarak pengamat terhadap balon jika tinggi balon 50 meter. Jadi H-nya ini adalah 50, ya. Ya, jadi ini 50 kuadrat jadinya. Nah, dengan demikian kita bisa selesaikan bahwa S kuadrat sama dengan 150 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Jadi S-nya ini kita tinggal cari ini berapa ini? 150 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Ya. Oke.
apalagi yang kita mau cari? Oh, kita tinggal masukkan. Ya, masukkan ke persamaan yang sudah kita turunkan yang ini. Ya, 2S, ds, dt sama dengan 2 kali H dH, dt. Berarti kita tulis 2S ds dt sama dengan apa ini? 2H dH dt. Oke, kita substitusi saja. Oh, ada yang bisa kita coret ya. Nah, S-nya bisa kita tulis di apa ini? Di ruas kanan. Ya, H-nya berarti ini ya, per S ya. Nah, H itu berapa? 50 meter, DSDT-nya, DHDT adalah 8. Nah, S-nya tadi sudah kita peroleh. Nah, ini ada 10 ke 8 per akar dari 150 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Nah, ini saya kira tinggal hitung-hitung ya. Ya. Saya hitung pakai kalkulator itu hasilnya sekitar 2 meter, lebih dari 2 meter, 2,5 mungkin itu berapa ya per detik gitu. Ya. Oke. Ya. Jadi itu adalah 2 laju yang berkaitan. Mengapa disebut berkaitan? Karena laju yang pertama adalah laju dari perubahan tinggi balon. Ya, perubahan tinggi balon yaitu 8 meter per detik. Balonnya bergerak vertikal ke atas. Kemudian laju yang kedua yang berhubungan dengan laju perubahan tinggi balon adalah laju perubahan jarak pengamat dengan balon. Yaitu kalau misalnya jarak pengamat dengan balon kita notasikan dengan S, maka laju perubahan jarak pengamat dengan balon itu adalah ds dt. Ya. Dan keduanya dihubungkan dengan teorema Pitagoras ya. Ya, oke. Saya ingin memberikan sebuah masalah ke Anda semua. Silakan dipikirkan mencari laju yang berkaitan. Ya, misalnya begini. Oke, ini. Nah, ini masalahnya. Ya. Oke, Ananda bisa melihat soalnya itu ada di sini ya. Ya. Ini soalnya menyatakan apa? Ada wadah dalam bentuk kerucut terbalik ya. Nah, itu wadah tersebut dialiri dengan air ya, dialiri dengan air dengan kecepatan. Kecepatannya ini tetap ya. Dengan kecepatan yang tetap yaitu 8 kubik feet per menit. Jadi kalau kita lihat ini ada air masuk ini berapa? 8 ya, 8 kubik feet. Ya, kubik feet itu sebenarnya ya katakanlah kita jangan pakai feet tapi meter ya. 1 kubik itu meter pangkat 3 ya. Ya. 8 meter pangkat 3 per menit. Nah, kemudian, berarti kan kita sudah punya salah satu laju, yaitu laju pertambahan air, ya, pertambahan air, kecepatan air ke dalam wadah ini. Nah, kemudian
informasi dari masalah tersebut menyatakan bahwa tinggi dari tinggi dari wadah tersebut adalah 12. Walaupun di sini 12 feet, tapi saya mau jadikan 12 meter ya. Nah, ini adalah 12. Saya tulis kembali ya, sampai di sini. Nah, ini kemudian ini sampai ke bawah. Ini 12 meter. Ya, wadahnya memang besar. Ya. Nah, kemudian apa nih? Ini 6 feet atau ya, ini 6. Oke. Kita ulangi. Ada wadah tingginya 12 meter. Kemudian radius dari lingkaran dari lingkaran di ujung atas kerucut adalah 6 meter. Nah, kemudian dialiri air dengan kecepatan 8 meter kubik per menit. Nah, pertanyaannya adalah, nah, pada saat tinggi air ini 4, ya oke lah, ini 4 feet, tapi kita nah, katakanlah pada saat tinggi air 4 feet, 4 meter. Nah, pertanyaannya adalah pada saat tinggi air 4 meter, berapa laju perubahan ya, laju perubahan tinggi, ya, laju perubahan tinggi dari air, ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita harus hubungkan? Yang kita hubungkan adalah laju, ya, laju volume air, perubahan volume air yang dimasukkan itu konstan 8 meter kubik per menit dengan laju atau kecepatan perubahan tinggi air. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau bentuknya kerucut seperti ini, kalau kita masukkan air dengan kecepatan 8 meter kubik per menit, maka tentu awal-awal karena kerucut ini kan di bagian bawah kan volumenya kan sedikit, makin ke atas makin volumenya makin besar, sehingga tentu ada perbedaan perubahan ya, kecepatan tinggi ya. Jadi awalnya cepat tinggi. Ya, jadi awalnya kalau kita tumpahkan air dari atas, maka air itu akan lebih cepat ya, lebih cepat meninggi. Tapi begitu airnya makin lama makin tinggi, maka tinggi kecepatannya juga akan berubah. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Nah, banyak informasi-informasi sekitar hal ini. Misalnya, saya harus cari hubungan antara radius pada saat 4 meter airnya tingginya dengan radius dari lingkaran bagian atas yang terbuka itu ya. Jadi berapa radiusnya berbanding 6. Yang di atas itu kan 6 meter. Nah, kemudian volume kerucut itu kan kalau kita ingat itu sepertiga dari PR berpangkat 3 ya, kali H, kali tinggi dari kerucut. Jadi kalau air, volume air pada saat tingginya 4, tentu adalah sepertiga dari PR kuadrat dikali tingginya air, ya, tingginya air. Nah, itu kecepatannya. Nah, ini Anda boleh jawabannya ada di dalam buku, dalam file ini, tetapi yang saya inginkan adalah Anda mengerjakan kembali supaya bisa lebih memahami. Nanti jawabannya ini saya kira ada ya, saya kira ini. Ya, ini. Oke. Jadi perubahan ya.
perubahan kecepatan. Nah, tentu saja perubahan kecepatannya nanti Anda bisa lihat. Awalnya perubahan tinggi, maaf, bukan perubahan kecepatan, tapi perubahan tinggi. Awalnya cepat meninggi, ya, kemudian pelan-pelan tingginya perubahannya makin kecil, ya, perubahannya makin kecil, sehingga kalau kita anggap bahwa misalnya airnya misalnya pada suatu saat tingginya H, ya, maka yang dicari adalah DH/dt. Kita bisa berpikir bahwa DH/dt nanti itu adalah nilainya negatif, ya, nilainya negatif. Oke, saya kira silakan dipikirkan, ya, dan ini ada jawabannya di dalam file ini. Nanti kita akan bertemu kembali mungkin lewat video lagi, ya, ataukah lewat Zoom. Ya, kalau saya tidak sempat lewat Zoom karena ini banyak kegiatan-kegiatan pagi, ya, yang saya ikuti, ya. Saya juga ikut belajar di di Pinisi, ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita, ya. Oke. Ngajar kita kayaknya